Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Husin Mubarok dengan NIM 12340101005. Saya dari kelas 3 BMHU akan menjawab 5 pertanyaan yang ditugaskan kepada kami selaku mahasiswa untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah dakwah antar budaya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai, yaitu subjek dakwah, dan mad'u, yaitu objek dakwah, dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya agar pesan dakwah tersampaikan dan terpeliharanya situasi damai. Lalu, ruang lingkup dakwah antar budaya. 1. Mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda, latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Lanjut ke jawaban pertanyaan kedua. Jelaskan pendekatan perspektif dakwah antar budaya. Perspektif dakwah antar budaya meliputi 3 hal. 1. Dakwah kultural. Kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah yang memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Nah, perspektif ini dipakai oleh Sunan Kalijaga dalam metodenya dalam berdakwah, contohnya dengan menggunakan metode media seni, yaitu wayang. Yang kedua, dakwah kultural harus dilakukan oleh para dai dan diperlakukan sentuhan-sentuhan khusus di era digital, khususnya di zaman hari ini. Harus dipahami juga bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Dilanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa Allah menciptakan umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Jelaskan berdasarkan konsep kesukubangsaan. Dalam Al-Quran tentang kehendak irodah Allah menciptakan manusia yang beragam. Seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia satu saja atau monokultural, tentu dengan kuasanya yang meliputi segala hal bukanlah suatu yang mustahil. Jadi, Allah mengapa menciptakan manusia berbagai macam budaya, agama, suku, ras, dan yang lainnya? Itu karena kuasa Allah untuk menjadikan manusia itu dapat memilih mau apa budayanya, mau apa rasnya gitu. Jika Tuhan menghendaki, tentu Allah jadikan seluruh manusia menjadi umat yang satu, yakni menganut satu agama, satu keyakinan, atau satu pendapat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksa. Allah juga menciptakan berbeda-beda, akan tetapi perbedaan ini bukan hal yang perlu dibenturkan. Kita bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalankan kehidupan. Agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Ini tertuang dalam Quran Surat Hud ayat 118. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazalu mukhlifin.
Artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Lanjut menjawab pertanyaan keempat. Jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya. Islam multikultural merupakan proses pemahaman nilai-nilai Islam yang saling berkaitan agar masyarakat bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan damai dan harmonis dalam kemajemukan dan dapat berperilaku positif. Jadi Islam multikultural itu lebih ke toleransi dalam beragama Islam. Sedangkan fungsi dakwah antar budaya adalah satu, dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertanggungjawabkan keragaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. 2. Meminimalisir konflik, sikap primordialisme, menjaga keharmonisan antar umat beragama, menambah wawasan materi dakwah, dan yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keberagaman. Bacakan dan jelaskan ayat-ayat tentang syarat kesatuan Islam, ayat-ayat syarat keragaman. Kesatuan Islam dalam keberagaman mencerminkan prinsip persatuan Muslim di tengah perbedaan, yaitu perbedaan budaya, bahasa, etnis, dan pemahaman dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa umat Muslim adalah bagian dari satu umat, satu ummah, meskipun mereka mungkin berbeda dalam kebudayaan atau tradisi lokal. Ini nyambung pada pembahasan nomor 4, yaitu tentang Islam dilanjutkan dengan syarat-syarat kesatuan. Ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat segala meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Konsep kesatuan dalam ini adalah konsep kesatuan akidah. Kedua, dalam surat Al-Anbiya ayat 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri? Ini sama seperti surat Al-Ikhlas tadi. Yang ketiga, kesempurnaan agama, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa munkhaniqah wal mawqudatu wa la mutaraddiyat
Lanjut dengan kesempurnaan agama dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinakum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan famanitturra fi mahmasatin ghayra mutajanifin ismin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan mencekik yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut dengan mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dilanjut dengan rahmat bagi seluruh alam, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lanjut, persaudaraan melalui ikatan agama. Surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lilladzi hanifa firathallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal ladzinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lanjut dengan kesatuan umat. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Lalu ayat terakhir tentang syarat-syarat kesatuan ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 227 yang menjelaskan mengenai kesatuan iman dan amal. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa atasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Lanjut dengan bagian dari umat yang beragam. Quran surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum
ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada suatu pun tidak ada satupun yang kami luput di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Lalu surat keragaman suku bangsa Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling murka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Yang terakhir, keragaman kaum. Quran surat Hud ayat 63 sampai 64. Lalu ayat keragaman agama dan kepercayaan Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ala asa an yakunan. Lalu ayat keragaman agama dan kepercayaan Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari perempuan yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu memanggil sesama dengan gelar yang buruk. Sungguhnya panggilan adalah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dilanjut dengan Quran surat An-An'am ayat 38 tentang bagian dari umat yang beragam. Lalu yang kedua adalah isyarat-isyarat keragaman, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 tentang umat moderat atau pertengahan di samping umat-umat lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepadamu. Lanjut tentang bantahan terhadap kesatuan umat, surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yadilla man yasha'u wa yahdi man yasha' wal tas'alunnaka amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Allah akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan diberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Lalu tentang keragaman agama dan kepercayaan, surat Al-Hujurat ayat 11. Lalu keragaman agama dan kepercayaan, Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak tuntut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Dia menghendaki berencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Lalu ayat terakhir tentang keberagaman adalah surat Hud ayat 63 sampai 64 tentang keragaman kaum. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
وآتاني منكم رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah? Jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Shadaqallahul azim.